Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Liza. Di episode kali ini saya akan menceritakan tulisan dari Siti Nawang Linuwih yang merupakan praktisi pendidikan. Tema podcast kali ini perempuan dan pendidikan. Apa yang terpikirkan oleh Anda ketika menyoal tentang perempuan dan pendidikan? Apakah kata guru yang kemudian muncul dalam benak Anda? Atau kata ibu? Atau mungkin ada pendapat lainnya? Kaitan antara perempuan dan pendidikan tentunya sangat erat. Sosok perempuan yang sudah memiliki status ibu tentu secara otomatis akan menjadi seorang pendidik. Sehingga yang memiliki tugas mendidik anak bukan hanya guru, tapi wewenang dan tanggung jawab yang utama pada orang tuanya, tak terkecuali ibu. Ibu adalah madrasah pertama. Mungkin kita tidak asing dengan kalimat tersebut. Kalimat yang memberikan penegasan bahwa seorang ibu adalah sosok pertama yang mendidik anak. Sebenarnya mendidik anak tidak hanya dilakukan ketika anak tersebut sudah masuk usia sekolah, tapi jauh sebelum itu, karena keluarga merupakan arena pendidikan pertama bagi sang anak. Sudah tentu mengupayakan kondisi keluarga yang memberikan support terhadap pendidikan merupakan sebuah kewajiban. Memilihkan ibu yang solihah dan ayah yang solih adalah hak pertama yang dimiliki seorang anak. Jadi, memilih pasangan hidup juga termasuk bagian dari tahap pendidikan yang dilalui seorang calon anak. Setelah tahap tersebut, ibu juga perlu mengupayakan pendidikan ketika sedang mengandung sang anak. Memberikan nilai-nilai positif kepada makhluk di dalam perut tentu saja tak sama dengan ketika sudah lahir ke dunia. Mendekatkan diri kepada Sang Khalik, melakukan hal positif, memikirkan hal yang positif, dan tentu saja mengajak berkomunikasi dengan konten yang baik. Hal ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak ke depannya. Mengutip isi buku Wonderful Wife karya Cahyadi Takaryawan, di mana dijelaskan tentang seorang ahli perkembangan anak bernama Glenn Doman, yang ditanya oleh seorang ibu terkait kapan anaknya bisa diajari membaca. Kapan anak ibu akan lahir? Tanya sang ahli. Oh, anak saya telah berusia 5 tahun saat ini, jawab ibu. Pulanglah, Anda telah menyia-nyiakan 5 tahun yang paling baik dari hidup anak Anda, jawab sang ahli. Perempuan, dalam hal ini ibu, memang memiliki peranan yang penting dalam pendidikan anak. Jika rumah diibaratkan sekolah, maka kepala sekolah adalah ayah dan ibu adalah pelaksana teknis. Perempuan sebagai pendidik juga dijelaskan oleh Allah. As-solihatu qanitatun hafizatun, bahwa kewajiban istri adalah taat dan memelihara. Istri wajib taat kepada suami selagi perintah suami tidak menyimpang dari aturan Allah dan sunnah Rasul. Sedangkan kewajiban memelihara harta suami dan anak adalah salah satu harta yang berharga. Namun di era kids zaman now ini, saya mengamati masih banyak orang tua yang memasrahkan pendidikan anak sepenuhnya kepada lembaga pendidikan. Seolah tugas mendidik ada di tangan guru di sekolah. Tugas mensolihkan anak adalah tugas guru ngaji atau TPA. Sedangkan tugas orang tua adalah mencari nafkah bagi penghidupan sang anak. Tentu hal ini tidak sepenuhnya benar. Mencarikan nafkah anak memang kewajiban orang tua. Namun pendidikan anak juga tak bisa lepas dan gugur ketika anak masuk sekolah. Guru di sekolah dan di lembaga pendidikan lain tugasnya membantu, bukan sepenuhnya bertanggung jawab. Lantas orang tua lepas tanggungan. Dan cakupan pendidikan itu luas, bukan hanya sebatas ilmu umum saja. Norma dan nilai kebaikan juga masuk dalam materi pendidikan. Dan sesungguhnya materi inilah yang tidak bisa diajarkan secara instan dengan beberapa kali waktu secara tatap muka. Namun, diulang-ulang dengan intens sehingga anak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Waktu terbanyak yang dilalui oleh anak adalah bersama keluarganya, sehingga perilaku dan gaya hidup anak disadari atau tidak tentu mendapatkan pengaruh besar dari keluarganya. Maka tidaklah heran ketika ada sebuah ungkapan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, seperti apa perilaku anak, kurang lebih orang tua atau anggota keluarganya melakukan hal tersebut pula. Karena sesungguhnya anak mengalami tahapan masa imitasi, yakni peniru yang ulung.
Apa yang dia sering lihat, rasakan, dan terima secara berulang-ulang akan masuk menjadi bekal bertindak, berinteraksi, dan bersosialisasi. Maka dibutuhkan sosok yang meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga optimal untuk membersamai pendidikan dan tumbuh kembang anak. Ibu, dialah orangnya, sebab sosok yang familiar bagi anak yang memiliki ikatan paling kuat dan memahaminya adalah ibu. Bukan berarti segala hal dikerjakan sendiri oleh ibu, namun diperlukan pembagian tugas. Misalnya memasukkan anak ke sekolah formal, TPA dan lembaga pendidikan lainnya adalah sarana bagi anak untuk menambah wawasan, keilmuan dasar, ilmu agama, dan keilmuan lain yang juga berfungsi memupuk minat bakat anak. Namun, ibu tetap perlu memantau bagaimana perkembangan, perubahan, dan perilaku bagi anak. Semoga kita mengambil manfaat dan bisa diterapkan ke depannya ketika menjadi seorang ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.